Kalau ngelihat informasi nih yang berseliweran tentang iPhone 16, apa sih yang ada di pikiran kalian? Pasti banyak juga nih dari teman-teman yang mungkin udah siapin tabungannya buat beli iPhone 16 pas rilis nanti. Tapi apa sih yang spesial dari iPhone 16 ini? Nah, jangan sampai ketinggalan, yuk kita intip bocoran harga dan fitur-fitur spesial apa sih yang ada di iPhone 16. Langsung aja, yang pertama pasti langsung ketebak nih sama teman-teman. Soalnya kali ini tuh beda banget nih iPhone 16 ini. Yap, perubahannya ada pada new camera design. Kalau teman-teman perhatiin nih, selama ini kan bobanya selalu bertambah. Namun kali ini bobanya berkurang nih jadi 2, bahkan hampir dibilang mirip nih sama iPhone X. Cuma ini versi gedenya ya. Mungkin banyak yang gak setuju, tapi menurut gue ini bakal jadi sesuatu yang lebih fresh tentunya. Karena belakangan ini dari kita lihat nih perkembangan iPhone 11 hingga iPhone 15 itu tuh rata-rata sama aja kamera bobanya. Dan ya menurut gue ini juga balik lagi ke ciri khas iPhone yang dimana dari dulu selalu pakai style yang minimalis gitu. Tapi terlepas dari new design yang kita lihat minimalis ini, tentunya iPhone juga nggak cuma asal-asal ngerubah karena bosen ya. Tentunya ada alasan lain yang udah dilakukan riset sebelumnya. Yap, berhubung untuk mendukung Apple Vision Pro, jadinya di iPhone 16 ini diciptainlah kamera yang menghasilkan spatial foto ataupun video. Teman-teman pasti nanya, apa sih spatial foto dan video? Nah, kalau misalnya kita gunain Apple Vision Pro nih, itu kalau ngeliat foto dan videonya pasti akan lebih hidup, kayak semacam 3D experience lah kalau bisa dibilang ya. Dan mungkin untuk kaum yang tukang flexing nih, kayaknya HP ini bener-bener cocok untuk kalian. Kenapa gue berani bilang kayak gitu? Kalian lihat aja nih new design kameranya, pasti orang-orang tuh langsung tahu gitu kalian lagi pakai iPhone 16. Beda cerita nih kalau kalian lihat perkembangan iPhone 11 sampai 15 itu kan bobanya tuh kayak sama-sama aja bentuknya. Pasti orang tuh akan salah ngira, misalnya kalian pakai 14 dibilang lagi pakai 15. Yang lebih parahnya kalau udah pakai 15 dibilang masih pakai iPhone 14 kan di bawahnya gitu kan. Jadi kalau yang 16 ini pasti langsung kelihatan wow beda gitu untuk yang series regulernya ya. Selain itu juga nggak cuma new design nih, tapi iPhone 16 ini akan ngeluarin warna baru. Mungkin bukan warna yang beda banget gimana gitu ya, cuma paling ada crossing-crossing tambahan di beberapa warna. Ada yang bilang warna barunya sih putih ya, cuma emang bener kalau untuk yang varian bukan Pro nih pasti akan lebih banyak warnanya sih. Dan kalau misalnya kita lihat warna-warna di iPhone tuh lucu aja gitu, bagus banget. Kayak misalnya di iPhone 15 kemarin kan udah dilengkapi frosted glass nih, yang buat warnanya makin cakep. Apalagi kalau misalnya di 16 nih ada warna putihnya, pasti clean banget, kayak lucu sekali gitu. Lanjut, kita akan bahas perubahan fitur yang menurut gue ini agak cukup signifikan ya, yaitu di bagian customize untuk icon apps-nya. Nah, sedikit ngebahas dulu mengenai iOS 18-nya ini. Di iOS 18 ini Apple udah izinin penggunanya untuk bebas ngeganti warna icon apps-nya. Jadi buat lo pada yang mungkin bosan sama icon apps di Apple, kalian bisa atur sesukanya nih. Entah mau dibuat bentuk love, kayak trapesium, kayak jajar genjang, kayak gue gak peduli. Intinya Apple ngebebasin untuk ngubah icon apps dan bebas customize tampilannya. Nah, untuk icon apps-nya sendiri kayak misalnya teman-teman mau untuk sosmednya itu warnanya pink semua, terus diganti jadi icon apaan, bisa, jadi biar serupa gitu, bisa ngebedain sama aplikasi lain yang kalian gunain. Ya karena sejauh ini kan kalau kita ngomongin buat customize home screen-nya sendiri di iPhone ini bisa dibilang gitu-gitu aja. Jadi ngomongin buat fitur ini emang sebagian orang bilang mungkin nggak gitu penting, atau sekedar bilang norak nih, lebih suka tampilan bawaannya aja. Cuma diingat ya, Apple ngasih fitur baru ini ya karena permintaannya banyak guys. Jadi nggak mungkin Apple ngadirin suatu fitur baru yang asal dibuat tanpa ada permintaan dan tanpa ada riset duluan. Nah, pasti teman-teman juga nanya, apa sih perubahan yang paling signifikan nih? Kalau menurut gue untuk tombol action buttonnya ini mungkin masih biasa aja ya, karena mungkin teman-teman yang udah pakai iPhone 15 seri
series udah tahu fitur dari action buttonnya ini, kayak bisa buat ngatur flash, shortcut, kamera, dan lain sebagainya. Cuma kalau yang sebelumnya masih pakai 15 ke bawah, mungkin ini agak ngerasa HP ini bener-bener baru ya. Contohnya saya ini, dan gue kalau lihat agak-agak ngerasa jadi norak gitu ya. Sebelumnya kan emang cuma kayak untuk mute dan unmute. Nah tadi kan gue udah sempet jelasin juga selain action button, di sini ada capture button. Jadi ini apa ya? Hal yang baru juga, karena untuk penggunaan kameranya tuh kayak mirrorless aja gitu, kayak kamera-kamera zaman sekarang. Nanti di bagian bezelnya ini ada satu tombol capture button. Jadi teman-teman kalau misalnya buat zoom in, zoom out, atau misalnya mau autofocus, teman-teman tinggal tap-tap aja tuh di situ, kayak tinggal sentuh langsung deh udah. Jadi nggak perlu susah-susah tap-tap layarnya gitu. Nah nanti untuk bentuk buttonnya sendiri pun ini akan menyatu ya guys dengan bodinya, dan udah menggunakan capacitive button, jadi teman-teman cukup sentuh aja gitu. Keren banget gak sih sebenarnya fitur ini? Jadi gue agak-agak norak aja gitu. Nah ngomongin untuk LCD-nya sendiri ya, iPhone 16 series ini akan menggunakan layar OLED. Nah kalau layar OLED-nya sendiri mungkin teman-teman nanya, emang ada ya perbedaan signifikan nih antara 15 Pro dan 16 Pro? Sayangnya di sini gue juga gak nemuin yang gimana-gimana banget ya guys. Mulai dari kecerahannya, warnanya, bisa dibilang ini tuh mirip-mirip aja kayak iPhone 15 Pro. Hanya aja di sini untuk bezel iPhone 16 Pro ini akan lebih tipis ya. Tapi kalau kalian tanya, Kak setipis apa sih? Ya mana gue tahu ya, gue kan juga belum megang masalahnya. Ya gak setipis tisu juga kali. Tapi kalau misalnya emang bakal setipis itu ya bagus gitu loh. Karena kalau kita lihat kan ini loncatnya cuma satu series ya, dari 15 ke 16 itu ya mungkin nggak beda jauh dari 15 yang sekarang. Nah ngomongin buat fitur displaynya ini tuh masih sama aja. Jadi untuk iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max akan disupport hingga 120Hz untuk refresh rate-nya dan support always on display-nya. Nah sedangkan buat iPhone 16 ini si 60Hz dan nggak support always on display. Jadi menurut gue ini agak disayangkan aja ya. Nah kalau ngomongin size-nya sendiri, iPhone 16 Pro ini akan hadir dalam size yang lebih baru dan lebih besar tentunya. Kayak 16 Pro ini akan dimulai dari 6,3 inch dan 16 Pro Max ini akan jadi 6,9 inch. Jadi makin besar sih. Cuma ketebalannya mungkin sama aja guys kayak 15 Pro sekarang. Mungkin teman-teman di sini juga bertanya, apa sih yang perbedaan signifikan dari kamera iPhone 16 ini? Jadi kalau kita bahas buat kamera iPhone 16 Pro seriesnya ini akan ada peningkatan lah bisa dibilang, terlebih untuk lensa ultrawide-nya. Karena sejauh ini kan kalau kita kayak foto pakai ultrawide itu cuma sampai 12 megapiksel. Dan menurut gue ini agak cukup kebanting ya sama lensa utama 15 Pro yang udah nyentuh sampai 48 megapiksel. Jadi kedepannya mungkin buat teman-teman yang aktif di dunia foto dan video boleh lebih explore lagi nih untuk lensa ultrawide-nya. Ya mungkin ini cukup signifikan ya menurut gue dengan di-upgrade-nya lensa ultrawide-nya ini. Next kita bahas perubahan selanjutnya yang menurut gue ini tuh sangat berpengaruh gitu. Kalian tahu kan kalau misalnya iPhone itu emang rawan banget buat cepat panas atau overheat. Apalagi tuh HP udah kayak mau meledak aja. Dan kabar baiknya di 16 Pro ini akan menggunakan material baru, yaitu material grafin, yang dimana dapat mengatasi isu overheat yang sebelumnya terjadi di 15 Pro dan 15 Pro Max. Bahkan gak cuma itu, bahkan di iPhone sebelumnya pun bener-bener cukup panas. Apalagi pengalaman gue di iPhone X itu bener-bener panas banget. Jadi sebenarnya banyak yang bilang Apple tuh udah sempet perbaiki di iOS-nya ini. Nah nyatanya sampai detik ini pun iPhone tetap overheat. Apalagi kalau misalnya kita lagi ngetek video banyakan, lagi buka tutup apps. Nah itu tuh kayak tadi gue bilang mau meledak HP-nya. Jadi kayaknya isu overheat ini bukan dari iOS-nya aja, tapi mungkin bisa juga dari penggunaan materialnya sendiri sangat mempengaruhi ya. Nah di iPhone 16 ini juga akan ada satu perubahan di bagian baterainya. Kalau kita ngomongin baterai nih, ini kan di iPhone 16 ini nanti bakal pakai lapisan stainless steel, jadi untuk mengatasi isu di bagian thermalnya. Nah ngomongin untuk bagian thermalnya ini, jadi nanti untuk pendinginan baterainya ini akan lebih cepet dingin, yang diharapkan bisa buat masa pakai baterai itu lebih lama ya, karena musuh baterai itu cuma satu guys, yaitu panas. Jadi kalau misalnya Apple bisa mengatasi ini isu suhu panas, buat penggunaan baterai health-nya pasti akan lebih bagus.
Ya ini sih yang gue harapin banget sih, jadi biar Apple nggak terlalu cepet panas banget. Nah oke, kalau untuk perubahan fitur-fitur yang tadi gue udah info ini, mungkin teman-teman juga nanya, Kak harganya mana, harganya mana? Nah harganya sengaja nih gue taruh di terakhir biar lu pada nonton video sampai selesai. Untuk harganya pasti kalian udah sempet search duluan sih pastinya kan, atau bahkan mungkin udah ada yang ikut PO duluan nih. Nah untuk prediksi harganya sendiri dikabarkan ini tuh lebih mahal dikit aja gitu. Bahkan untuk iPhone 16 seriesnya pun sama aja kayak iPhone 15 saat tahun lalu rilis lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kenaikan pun ya mungkin 1 juta 2 juta aja. Jadi ngomongin buat range harganya, iPhone 16 nanti untuk resmi Indonesianya di sekitar 16,5 sampai 17 juta. Untuk 16 Plusnya ada di 18 jutaan. Dan buat 16 Pro seriesnya ini sekitar 21 sampai 22 jutaan. Dan tentunya juga ketinggalan iPhone 16 Pro Max akan berada di rentang harga 25 sampai 26 juta. Gila, mahal bener. Gue ngomong aja kaget berasa dapat motor satu nih beli HP doang. Cuma ya ada harga ada kualitas lah, balik lagi ya. Nah paling itu aja nih guys video gue kali ini untuk bahas fitur dan harga dari iPhone 16. Jadi menurut kalian mau beli atau enggak? Komen di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, thank you for watching.